Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Luciana Afdila, NIM 2018-33201. Saya dari kelas 5F PGSD Universitas Muria Kudus. Saya di sini akan membuat video pembelajaran, yaitu tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 tema 4 subtema 1. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menginformasikan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam dengan baik. Materi yang akan kita bahas yaitu: pertama, jenis-jenis sumber daya alam; yang kedua, manfaat sumber daya alam; yang ketiga, upaya pelestarian sumber daya alam; yang keempat, contoh soal; yang kelima, latihan soal. Keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang tersedia secara alami dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jenis-jenis sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan ketersediaan di alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pengertian yang pertama yaitu: 1. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu ada tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Pengertian yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya yaitu ada batu, ada air, ada tanah, dan lain sebagainya. Pengertian yang ketiga yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan tetap tersedia di alam meskipun digunakan terus-menerus, seperti tumbuhan, hewan, air, dan cahaya. Pengertian yang keempat yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya yaitu seperti emas, batu bara, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu manfaat sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam yang pertama yaitu sebagai bahan pangan. Bahan pangan atau makanan dapat berasal dari hewan dan tumbuhan. Bahan pangan yang berasal dari tumbuhan contohnya bayam, kangkung, padi, jagung, dan sebagainya. Bahan pangan yang berasal dari hewan contohnya ayam, sapi, kambing, ikan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sebagai bahan sandal. Pakaian terbuat dari katun. Kain katun terbuat dari serat kapas yang berasal dari tumbuhan kapas. Bahan sandal yang berasal dari hewan contohnya yaitu wool, kain sutra, dan kulit hewan. Yang ketiga yaitu peralatan rumah tangga. Kayu dapat digunakan sebagai pintu, meja, lemari, dan sebagainya. Karet berasal dari getah pohon karet. Karet digunakan untuk membuat pen. Logam digunakan untuk membuat sendok dan garpu. Yang keempat yaitu produk kesehatan dan perawatan tubuh. Jamu termasuk obat tradisional. Jamu terbuat dari jahe, kunyit, mengkudu, dan lain-lain. Berbagai produk perawatan tubuh seperti sampo terbuat dari lidah buaya dan sabun mandi dibuat dari sari buah mawar. 5. Bahan bangunan. Bahan bangunan seperti semen, pasir, gending,
7, yaitu tempat rekreasi. Penampakan alam seperti gunung, sungai, danau, dan laut keindahannya dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Materi yang ketiga yaitu upaya pelestarian sumber daya alam. 1. Melakukan reboisasi atau penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Yang kedua, mengurangi pencemaran udara seperti menggunakan kendaraan umum atau menanam serta memperbanyak jalur hijau. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya pencemaran air dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah atau limbah industri ke sungai. Pembahasan yang keempat yaitu contoh soal. Pentingnya menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam, salah satunya adalah melakukan penanaman pohon. Lalu, bagaimana jika ada terjadinya pohon di sekitar kita terus-menerus ditebang? Dan apa yang harus dilakukan agar pohon di sekitar kita tidak semakin gundul? Ayo kita jawab. Jika terjadinya pohon di sekitar kita terus-menerus ditebang, maka akan semakin gundul dan juga mengakibatkan banjir serta erosi tanah bisa terjadi karena tidak ada yang menahan air. Yang harus dilakukan agar pohon di sekitar kita tidak semakin gundul ialah dengan melakukan penanaman kembali pohon-pohon tersebut sehingga tidak mengakibatkan banjir serta erosi tanah bisa menahan air. Yang terakhir yaitu latihan soal. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan sumber daya alam yang ada di lingkunganmu dan tuliskan kegiatan untuk menjaganya. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran kali ini dan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua.